Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Adinda Skarifani yang akan menjelaskan materi tentang manajemen sumber daya manusia dalam usaha peternakan. Manajemen SDM atau sumber daya manusia merupakan suatu konsep yang telah ada sejak lama. Tanpa disadari, manusia telah berorganisasi dengan melakukan pembagian pekerjaan. Puncaknya yaitu pada revolusi industri di Inggris yang dimulai pada tahun 1820. Produksi besar-besaran menyebabkan kebutuhan sumber daya akan manusia meningkat, sehingga perlu adanya manajemen sumber daya yang dikelola dengan baik. Maka dari itu, konsep manajemen sumber daya manusia pun lahir. Manajemen sumber daya manusia secara umum yaitu suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia itu sendiri yaitu yang pertama, mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia, yang kedua, memperbaiki kualitas kerja, yang ketiga, menyeimbangkan antara tujuan masing-masing individu dan mencapai tujuan perusahaan, yang terakhir yaitu untuk membantu para manajer mengelola seluruh tenaga kerja. Dalam dunia peternakan, usaha peternakan merupakan salah satu jenis usaha yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan keuntungan. Namun, untuk mencapai keberhasilan dalam usaha peternakan, diperlukan manajemen SDM yang baik dan efektif. Berikut merupakan aspek-aspek yang harus ada dalam manajemen sumber daya manusia dalam usaha peternakan. Yang pertama yaitu staffing, di mana aspek ini terdapat 3 kegiatan penting yaitu perencanaan, penarikan, dan juga proses seleksi. Yang kedua yaitu pelatihan, di mana karyawan yang terlatih dan berkualitas merupakan aset penting bagi keberhasilan peternakan. Pelatihan dan pengembangan karyawan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga mampu bekerja lebih efektif dan efisien. Selain itu, pelatihan juga dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Yang ketiga yaitu membangun relasi. Perencanaan ini penting dalam membangun relasi dengan karyawan seperti melakukan negosiasi dengan pihak perserikatan pekerja. Yang keempat yaitu pengintegrasian. Yang dimaksud dengan integrasi di sini adalah menyatukan kepentingan perusahaan dengan kebutuhan karyawan. Yang kelima yaitu reward. Berikan reward akan kinerja atau pencapaian yang telah dilakukan oleh para karyawan agar karyawan lebih bersemangat dalam bekerja dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang keenam yaitu mendalami masalah. Aspek selanjutnya ini adalah sebagai pencari solusi dari masalah-masalah yang terjadi atau problem solver. Kemudian ada pengelolaan gaji dan tunjangan, di mana pengelolaan gaji dan tunjangan merupakan salah satu aspek penting dari manajemen sumber daya manusia dalam usaha peternakan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola gaji dan tunjangan, yaitu antara lain yang pertama, menentukan standar gaji yang sesuai dengan industri peternakan dengan posisi karyawan. Yang kedua, menyusun sistem tunjangan yang jelas dan adil seperti tunjangan transportasi dan juga tunjangan hari raya. Yang ketiga yaitu memastikan bahwa semua karyawan mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai dengan perjanjian dan peraturan kerja yang berlaku. Kemudian yang kedelapan yaitu ada evaluasi, di mana Departemen SDM sewajarnya memberi penilaian terhadap para karyawan dan juga melakukan evaluasi terhadap kinerja para pekerja. Kemudian yang terakhir yaitu pemberhentian.
dalam proses PHK dapat menjadi sumber masalah bagi perusahaan, seperti keluhan karyawan, pelaporan ke Dinas Tenaga Kerja, hingga salah membiayai gaji terakhir. Dari pemaparan materi, dapat disimpulkan bahwa manajemen SDM sangat penting dalam usaha peternakan untuk memastikan karyawan yang berkualitas dan produktif, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan harmonis. Perusahaan harus memperhatikan proses rekrutmen dan seleksi dengan cermat, memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan secara teratur, serta mengadopsi reward dengan sistem yang adil dan transparan. Selain itu, manajemen konflik dan komunikasi yang efektif juga harus diterapkan. Dan juga pengelolaan gaji dan biaya tunjangan harus dilakukan secara profesional. Baik, itulah materi pada siang hari ini. Semoga insight yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda semua. Sekian dan terima kasih.